Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi nih di pertemuan 3 eh, manajemen sumber daya manusia ya. Kita masuk pada tema analisis pekerjaan, tenaga kerja, dan desain pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, waktu itu saya membahas tentang JAJDJS. Nah, kita akan lebih spesifik nih ya membahasnya di dalam pertemuan kali ini. Oke. Nah, agenda pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, pengertian dimensi, tujuan, manfaat, dan fungsi dari analisis tenaga kerja. Kemudian kedua adalah teknik pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Yang ketiga adalah tahap dan aspek analisis dari pekerjaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah analisis tenaga kerja. Yang kelima, desain pekerjaan. Kemudian ada deskripsi pekerjaan, manfaat, dan kelemahan pekerjaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi desain kerja. Nah, maka kita akan bahas pertama dari pengertian analisis kerja. Kita bisa lihat nih di sini pengertian analisis kerja ini adalah suatu usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Tugas-tugas ini mengacu dalam berbagai aktivitas atau kegiatan yang biasanya dilakukan seseorang dalam sebuah pekerjaan. Nah, ini yang saya sebut dengan JAJDJS, di mana JA ini adalah job analysis yang kemudian menghasilkan job description dan job specification. Nah, ketika kita melihat ada job description, maka dia akan masuk pada pembahasan terkait tentang efektivitas dari rekrutmen atau penerimaan pekerjaan. Nah, dari dimensinya kita bisa lihat job description ini bisa dilihat dari kompetensi, skill, knowledge, abilities, dan karakteristik pekerjaan lain yang berpengaruh, kemudian job content atau isi dari pekerjaan, kemudian job konteks ini juga bagaimana konteksnya di dalam organisasi dan tujuan organisasi. Di sini ya, ini adalah dimensi yang sama ketika kita melihat dari job specification. Tapi perbedaan dari job description di sini ketika kita melihat job specification adalah ketika kita melakukan rekrutmen maka kita akan membahas tentang job description. Nah, ketika kita ngomong job specification atau spesifikasi lebih lanjutan, maka yang kita akan lakukan adalah pembahasan tentang efektivitas dari training. Nah, dari ini semua, dari JAJDJS ini akan berakhir pada apa teman-teman? Akan berakhir pada corporate performance productivity. Jadi, di sini seperti goals-nya ya dari job analysis itu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ada pendekatan secara tradisional terkait tentang job analysis. Kita bisa lihat dari sini adalah inputnya. Ini adalah kebutuhan atau permintaan ya dari owner, manager, dan informasi yang tersedia. Kemudian why gitu kan. Ini dilihat dari kenapa kok kita harus melakukan job analysis. Maka kita akan lihat dari goals atau tujuannya dan tugas-tugas yang bisa dilakukan. Apa sih? Ya, itu adalah analisis pekerjaan. Siapa yang menganalisis gitu? Ya, biasanya orang-orang yang mengaudit atau yang mengumpulkan informasi tersebut. Kemudian dari mana? Nah, dari sumber-sumber data. Dan bagaimana sih caranya untuk melakukan job analisis? Maka di sini ada metode-metode untuk mengumpulkan informasi dan memprosesnya. Kemudian kapan sih diperlukan job analisis di sini? Ini sesuai dengan time schedule atau waktu-waktu yang ditentukan oleh perusahaan kapan akan melakukan job analisis dan secara perioditas atau periodik gitu ya. Itu bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada setiap feedbacknya. Apakah ketika kita menanyakan why ini sesuai tidak dengan output yang diharapkan? Kira-kira seperti itu. Ini kan gambaran analisis tersederhananya ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa lihat job analysis terdiri dari job description dan job specification. Dalam job description kita bisa melihat ada job title atau nama pekerjaan. Kemudian job location kita akan ngomongin terkait tentang lokasi pekerjaannya. Kemudian job summary itu akan ngomongin terkait tentang summary itu ada ringkasan ya, ringkasan pekerjaannya. Kemudian job description ini juga akan memberikan reporting kemana. Nah, kemudian work condition adalah cara bekerjanya gitu. Kemudian ada job duties adalah tugasnya. Kemudian selanjutnya adalah machines to be used atau alat apa saja yang harus digunakan nih ketika
dibahas di dalam job description. Kemudian hazard ini di sini adalah ngomongin tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ketika kita melakukan yang namanya analisis pekerjaan dan kita masuk pada analisa job description, maka ini yang harus dipahami. Kemudian ketika kita ngomongin job specification, maka kita bisa lihat dari kualifikasi, kemudian dari experience atau pengalaman, kemudian ada training atau pelatihan, kemudian ada skills, keterampilan yang dimiliki, kemudian responsibilities, kita melihat dari tanggung jawab, kemudian emotional karakteristik adalah cocok atau enggak sih secara karakteristik orang tersebut berada di dalam pekerjaan tersebut, kemudian ada sensory demand atau di sini adalah kebutuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sensor. Selanjutnya kita ngomongin terkait tentang dimensi pekerjaan. Dari pekerjaan di sini ada beberapa dimensi bisa kita lihat, yaitu yang pertama adalah dimensi fisik. Jadi di sini masuk pada spesialisasi pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah dimensi sosial. Di sini ada kelompok kerja, kemudian lingkaran-lingkaran mutu atau lembaga penjamin mutu, atau kalau misalnya di dalam perusahaan kita ngomongin QC. Selanjutnya ada dimensi cultural, di mana di sini kita ngomongin tentang jadwal kerja alternatif, kemudian pengaruh serikat pekerja terhadap kegiatan atau pekerjaannya, kemudian pengorganisasian oleh kalangan profesional. Dan di sini juga menjadi sebuah budaya yang terbentuk pada pekerjaan tersebut. Kemudian dimensi kekuasaan atau supervisi. Selanjutnya ada dimensi psikologis, di mana ada rotasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan, dan pemerkayaan pekerjaan. Nah, selanjutnya tujuan dari analisis pekerjaan. Yang dituju pertama adalah kita memiliki yang namanya job description. Jelas ya? Karena apa? Karena kebutuhan terkait job description ini membuat sebuah kegiatan dari sebuah pekerjaan ini sangat detail dan jelas gitu. Jadi nggak ada yang magabut gitu ya, makan gaji buta. Maka di sini ketika misal ada sebuah perusahaan yang kita melihat, waduh ini ke orang-orangnya banyak banget, tapi banyak yang magabut, maka perlu dipertanyakan job description-nya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Karena itu salah satu tujuan bentuk analisis pekerjaan. Selanjutnya ada job classification, di mana di sini bisa diklasifikasikan ya, misal pekerjaan ini pekerjaan yang membutuhkan di balik layar, atau harus yang show up, atau harus bertemu dengan pelanggannya, atau harus di back office dan segala macam. Itu termasuk bentuk-bentuk job classification. Kemudian job evaluation. Nah, jadi tujuan analisis pekerjaan juga ini diharapkan ketika kita bekerja sesuai dengan job description-nya, maka job evaluasi ini bisa menjadi tujuan gitu ya dari sebuah analisis pekerjaan. Agar apa? Agar kompensasi yang diterima oleh pegawai ini sesuai dengan apa yang dia kerjakan gitu ya. Kemudian job design dan restructuring ini sesuai dengan apakah ketika nanti misal melakukan pekerjaannya dia bisa terhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi di sini kita ngomongin terkait tentang hierarki pekerjaannya gitu. Dari sini mau kemana? Nah, di situ adalah desain-desain pekerjaan yang harus dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian tujuan untuk menganalisis pekerjaan adalah mendapatkan rekrutmen secara personal. Rekrutmen personal itu apa sih? Nah, jadi misal nih saya pernah cerita, kalau misalnya orang-orang melihat lowongan pekerjaan nih yang ada atau yang biasa kita baca, kita terima, bahkan mungkin ada beberapa teman yang udah mencoba untuk apply gitu ya. Nah, di situ dituliskan personal recruitment atau kebutuhan personel untuk bergabung di dalamnya. Kemudian ada performance appraisal, di mana itu berhubungan dengan job evaluasi. Setelah adanya evaluasi pekerjaan, maka kita akan melihat kinerja. Nah, ketika itu nggak punya analisis pekerjaan yang baik, job description-nya kacau, maka kita nggak akan bisa mengevaluasi gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa melakukan evaluasi yang salah. Karena apa? Karena job description dengan job evaluasi di sini tidak sama, maka itu akan mempengaruhi kinerja. Apakah kinerja bisa bisa dinilai ketika job description dengan job evaluation ini tidak nyambung gitu. Nah, maka di sini harus dipertanyakan. Nah, maka tujuan dari analisis pekerjaan di sini adalah bagaimana menciptakan appraisal performance atau
penghargaan yang diberikan kepada karyawannya itu setingkat apa gitu, harusnya sekayak gimana. Nah, kita akan ngomongin di dalam situ. Kemudian ada worker training atau kebutuhan dari training karyawan gitu ya teman-teman, karena sudah ada job description, bahkan sudah ada job classification, di mana job classification ini akan membutuhkan beberapa skill yang dibutuhkan secara spesifik. Nah, maka kita akan ngomongin terkait worker training. Kemudian selanjutnya worker mobility, ini berhubungan dekatnya dengan job design dan restructuring, di mana worker mobility ini juga menjadi sebuah hal yang mempengaruhi bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi misal seperti ini, misal kita seorang marketing. Ya, saya ulang ya. Misal kita seorang marketing, butuh mobilitas yang besar ketika bertemu dengan para pelanggan atau para targeted konsumen gitu ya. Nah, sedangkan mobility di dalam pekerjaannya tidak disebutkan dalam job description dari awal. Nah, di sana akan mempengaruhi bahwa berarti nih ceritanya job description-nya seperti ini, berarti marketing nggak boleh nih keluar kemana-mana. Nah, hal seperti itu. Dan itu berhubungan dengan desainnya dari pekerjaan gitu ya. Apakah pekerjaan di sini bisa untuk mobilitas tinggi gitu. Nah, seharusnya dalam analisis pekerjaan bisa ditemukan titik terangnya bahwa kalau misalnya marketing memang harus ketemu pelanggan secara face to face, maka worker mobility-nya akan menjadi lebih fleksibel seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan job design serta job description yang dibutuhkan atau output yang diharapkan pada pekerjaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada efisiensi. Jelas ya, dimanapun kita ngomongin terkait tentang manajemen, kita akan ngomongin tentang efisiensi. Nah, selanjutnya adalah safety. Nah, ketika kita sudah tahu standar operasionalnya seperti ini, kemudian kegiatannya seperti ini, maka kita bisa jaga-jaga bagaimana caranya agar perusahaan tetap membuat karyawannya selamat, sehat, dan sejahtera. Itu adalah tanggung jawab dari perusahaan. Maka ketika job description-nya atau analisis pekerjaannya ini jelas, maka kebutuhan untuk mengamankan keamanan dari para karyawan itu akan terjaga karena sudah disiapkan sebelumnya gitu ya. Kemudian ada human resource planning. Di sini akan ngomongin terkait tentang planning yang dilakukan tuh ya untuk jenjang karir, kira-kira seperti itu. Nah, ketika analisis pekerjaan di sini tidak jelas, maka lompatan jenjangnya akan seperti apa? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada legal atau quasi legal requirement, atau di sini kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan legalisasi gitu ya, karena ada dalam perusahaan itu pasti ada aturan-aturan yang mengikat di dalamnya, maka itu juga menjadi sebuah kunci utama tujuan untuk menganalisis pekerjaan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan pun secara legalitas. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin manfaat analisis pekerjaan. Jelas ya, seperti yang nggak jauh beda sama yang tadi tujuannya, tapi di sini lebih ke manfaatnya, yaitu analisis penyusunan kepegawaian. Kemudian kedua adalah desain organisasi, kemudian redesign pekerjaan, dan selanjutnya adalah telaah dan perencanaan kinerja, kemudian ada suksesi manajemen, dan selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan yang terstruktur gitu ya. Kemudian munculnya jalur karir, kemudian kriteria seleksi yang jelas dan evaluasi pekerjaan yang sesuai. Ini adalah manfaat-manfaat dari analisis pekerjaan. Kemudian kita akan membahas terkait tentang fungsi analisis pekerjaan. Jadi di sini banyak sekali ya. Karena apa? Karena kita sudah lihat tujuannya dari analisis pekerjaan aja sudah sebanyak itu, maka fungsi yang digunakan itu hampir sama ketika kita menerapkan tujuan dari analisis pekerjaan. Mungkin salah satunya nih ya, yang paling penting adalah fungsi dari analisis pekerjaan adalah memperbaiki alur kerja, atau di sini men-forecast dan menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan. Hampir sama ya. Nah, kemudian kita lanjutkan.
Ada teknik pengumpulan informasi ketika kita melakukan yang namanya job analysis. Yang pertama yang digunakan adalah observasi, kemudian ada wawancara, kuesioner, dan kemudian ada catatan kerja karyawan. Nah, di sini metode-metode ini ya diharapkan tidak bias gitu hasilnya, hingga menjadi sebuah data valid yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan strategik manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada tahapan dan aspek dari analisis pekerjaan. Maka yang kita lihat adalah yang pertama input, kemudian kebutuhan datanya, dan ketika diproses nih teman-teman akhirnya menjadi output yang jelas. Nah, di sini ketika job analysis ini memerlukan input adalah sumber data. Yang pertama adalah organization chart atau desain organisasi. Kemudian kedua adalah managers yang ada di dalamnya. Kemudian ketiga adalah employee atau pekerja-pekerja di dalamnya. Kemudian menggunakan metode mengcollecting datanya atau mengumpulkan datanya dengan observasi, interview, kuesioner maupun proses sehari-hari atau dalam jurnal atau catatan tadi ya. Nah, kemudian diproses nih masuk pada sumber info di mana diarahkan peran-peran tujuan dari peran-peran yang telah disetting, kemudian bagaimana hubungan untuk saling melaporkan gitu ya, atau kita kalau dalam bahasa Indonesia ngomongin garis koordinasi, kemudian key accountabilities atau kepercayaan terhadap kunci-kunci peran di dalam organisasi gitu ya. Kemudian internal dan external communication, dan selanjutnya mesin dan equipment, kemudian knowledge, experience dan skills yang dibutuhkan. Kemudian di sini akan keluar output yaitu job description. Nah, ini cara lain gitu ya teman-teman untuk melakukan job analysis dengan step-step yang lebih mendetail. Mungkin ini bisa teman-teman baca sendiri ya, tapi fungsi utamanya adalah dari tadi yang input, proses kemudian output, di mana outputnya adalah description. Nah, di sini untuk menganalisis tenaga kerja ini teman-teman ada jumlah tenaga kerja, kemudian komposisi tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini diharapkan memiliki ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriteria yang mampu mengungkapkan kegiatan bekerja di dalam organisasinya. Nah, selanjutnya kita ngomongin terkait desain pekerjaan yang tadi sebenarnya menjadi salah satu tujuan, manfaat maupun fungsi dari analisis pekerjaan. Nah, desain di sini merupakan proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan akan berkaitan atau berhubungan dengan pekerjaan lain. Nah, ini nanti outputnya itu teman-teman seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah job description atau analisis jabatan. Nah, di sini kita melihat ada desain kerja nih ya. Yang pertama kita bisa lihat nih dimensi-dimensi pekerjaannya dulu yang diharapkan gitu ya. Terus ada muatan pekerjaan, fungsi pekerjaan, hubungan-hubungan di dalamnya gitu ya. Yang kemudian akan mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil kinerja. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk deskripsi pekerjaan gitu ya. Karena jelas ada nama jabatan, kode, tanggal, penyusun, departemen, lokasi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari job description tadi di atas. Nah, ini dibuat melalui apa? Melalui job analysis tadi, teman-teman. Selanjutnya, nah, di sini kita bisa melihat dari teknis desain pekerjaan. Ada simplikasi pekerjaan, kemudian rotasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan, dan pemerkayaan pekerjaan. Nah, kalau misalnya simplikasi ini adalah mengarah pada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Ketika kita mendesain pekerjaan yang sangat terspesialisasi seperti ini, maka kita membutuhkan profesional. Bisa jadi kita akan mengeluarkan atau gimana ya bahasanya, kita membutuhkan tambahan profesional yang membantu kita. Nah, maka dia statusnya tidak menjadi pekerja tetap, namun pekerja
tambahan yang bekerja sesuai dengan proyek gitu ya, atau kalau misalnya dulu bahasanya papahnya saya itu adalah pekerjaan proyek karena bekerjanya hanya sebagai proyekan saja gitu. Kemudian selanjutnya adalah rotasi pekerjaan. Pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain dan pekerjaannya di dalam organisasi. Nah, ini adalah bagaimana cara pegawai ini agar tetap refresh ilmunya. Nah, itu bisa dengan melakukan rotasi pekerjaan. Selanjutnya ada pemekaran pekerjaan, suatu teknis desain pekerjaan yang mengandalkan perluasan kerja. Nah, di sini teknik desain pekerjaan ini mengadakan perluasan kerja karena misal ada suatu bagian yang akan dihapuskan dari desain atau struktur organisasi. Nah, maka dilakukanlah ini pemekaran pekerjaan. Karena dirasa bagian lain memiliki job description yang tidak terlalu panjang seperti teman-teman ya, maka dilakukanlah peleburan di dalamnya. Nah, kemudian ketika kita ngomongin pemerkayaan pegawai, ini merupakan penambahan tugas ya dan tanggung jawab dari para pegawai ya, kira-kira mirip dengan pemekaran pekerjaan ini. Oke, selanjutnya hierarki aktivitas pekerjaan. Ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Ada positionnya, ada managerial level, managerial type, kemudian nama-nama yang lain yang biasa digunakan ini ya, sesuai dengan desain yang dimiliki oleh pekerjaan tersebut. Nah, kemudian kita bisa lihat nih ya, tadi yang sudah saya ceritakan bahwa ada simplikasi yang membutuhkan profesional yang lebih spesialis gitu ya. Nah, maka kita bisa dilihat di sini ada pekerja tetap dan kemudian juga ada pekerja lepas. Ini salah satu contoh hierarki umum pekerja konstruksi. Nah, maka di sini ada project manager yang di bawahnya ada quality control, ada SHE atau safety health and environment, kemudian di bawahnya ini semua sebagai pegawai tetap yang pekerjaannya tetap dengan job desk yang sesuai. Namun, ketika ada pekerjaan yang perlu simplifikasi gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat di sini salah satunya adalah adanya pekerja lepas yang bisa dikerjakan oleh orang yang lebih profesional. Nah, ini di sini di bawah general supervisor gitu ya. Selanjutnya sudah masuk ke bagian ini teman-teman, latihan membuat JA, JD, dan JS gitu. Silahkan teman-teman sudah melihat ya yang namanya job description seperti apa. Silahkan bikin job description-nya gitu kan. Kemudian berikan atau buatlah pengumuman lowongan pekerjaan, biasanya menggunakan Canva karena kita sudah terbiasa menggunakan Canva, boleh, atau misal mau pakai PowerPoint juga boleh, it's okay. Yang paling gampang aja buat teman-teman, oke? Nah, kemudian pengumuman lowongan pekerjaan ini bisa teman-teman buat juga sebagai salah satu materi nih ya buat kegiatan simulasi di pertemuan 5 yang orientasi dan bla bla segala macamnya gitu ya. Nah, kalau digunakannya untuk apa? Nah, silahkan disambungkan sendiri gitu ya sama teman-teman. Oke, nah kemudian kumpulkan pada pertemuan mendatang. Saya rasa cukup dikumpulkan atau dilihat saja pada saat nanti ini ya, ketika nanti disimulasi pertemuan kelima. Begitu saja kira-kira teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan pertemuan 3 ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.